Aduh, luar biasa nih kasus tentang Brigadir J ya. Sudah sebulan kayaknya ya. Ini juga belum kelar-kelar nih kasusnya. Penasaran banget. Saya hampir tiap detik harus update ya. Lihat TV juga cari berita tentang Brigadir J ini. Kemudian kalau buka medsos, buka HP ya, buka komputer, laptop, selalu cari berita dari tautan manapun begitu yang suka meliput dan mengupdate terus kasus Brigadir J. Yang pasti sampai sekarang sudah ada 3 tersangka ya, kurang lebih kayaknya di tanggal berapa ini? Tanggal 9 Agustus 2022 ya, sudah ada tersangkanya. Kemarin ada Baradae, kemudian ada Brigadir R, kemudian juga ada sopir dari atau ajudan juga ya, istri Verdi Sambo. Ini banyak inisial ya. Verdi Sambo biasa kadang disingkat FS inisialnya. Kalau Putri Chandrawati ya, istri dari Verdi Sambo biasa disingkat PC ya. Kalau Baradae jelas ya, lengkapnya Eliezer ya, Brigadir J Joshua gitu, udah paham lah ya. Sehingga jujur saya kalau lihat polisi di jalan itu langsung ingatan saya selalu kasus Brigadir J. Baradae gitu ya. Dan apalagi sekarang kan pakai masker. Kadang kalau lihat sorot matanya, wajahnya, kadang kita selalu jangan-jangan dia Baradae ya. Jangan-jangan dia Brigadir R gitu ya. Nah, itu luar biasa kasus ini, menarik perhatian publik, menarik perhatian masyarakat Indonesia. Semua saya yakin tertuju pada kasus ini, seperti apa pengungkapannya, seperti apa endingnya begitu. Dan pada ujung-ujungnya ya kita pengen cari tahu siapa aktor intelektualnya, karena sekarang ini Baradae yang konon menjadi ini ya penembak begitu, karena terjadi baku tembak dar-dar ada 7 peluru, ada 5 peluru begitu ya. Ternyata itu nggak ada baku tembak, yang ada ya penembakan terhadap atau eksekusi terhadap Brigadir J. Ini sejauh penyidikan begitu ya. Kalau kita lihat berita-beritanya, ini saya hanya lihat berita begitu, sudah menjadi konsumsi publik, jadi nggak usah ditutup-tutupi. Orang sudah tahu dan akan menebak kemana nih bolanya begitu, udah tahu begitu ya. Dan ya iseng-iseng saya kemarin memang bikin mengupload atau chattingan begitu di salah satu link ini ya, berita-berita tentang Brigadir J ini, salah satunya di Liputan 6 gitu. Ada yang lain sih, ada kompas.com, saya juga buka Detikcom, CNN gitu ya. Banyak sekali sih berita-berita atau media massa yang meliput ini karena menjadi konsen perhatian publik bener-bener ya. Dan ini kayaknya sudah mulai terungkap nih. Mungkin minggu-minggu ini kayaknya sudah bisa terungkap, karena yang kita tahu namanya Verdi Sambo itu sudah ditahan ya. Maksudnya sudah diperiksa karena ada pelanggaran kode etik ya. Mungkin kode etiknya dulu, karena diduga dia yang istilahnya membuat CCTV rusak, kemudian mencopot dekodernya begitu. Padahal itu termasuk menghalang-halangi penyidikan proses pidananya begitu. Nah, pokoknya menarik, kayaknya minggu ini kelar kayaknya ya. Minggu ini masih ada beberapa hari nih ya. Tapi kayaknya sudah mulai ke endingnya ya. Tinggal kita menunggu nanti para penyidik, tim khusus untuk melaporkan ke publik, karena penasaran banget, semua pasti penasaran. Dan saya jujur kagum dengan para pengacara dari Brigadir J. Sudah tahu langsung melaporkan ini pembunuhan berencana begitu ya. Keren banget menurut saya, dan ini sudah mulai terbukti gitu loh. Ya, mulai terbukti semuanya, karena yang Brigadir R ini disangka bukan hanya pembunuhan, tapi pembunuhan berencana begitu. Pasalnya jelas. Wow. Oke, langsung saja saya baca komen-komen atau tanggapan-tanggapan dari para netizen setelah saya bikin satu pertanyaan di salah satu chat saya ya. Ini beritanya pas ini ya. Keaslian sosok istri Verdi Sambo di Makobrimob diragukan. Nah, wow, kayak sinetron bener-bener ya. Jadi ada peran pengganti di sini ya. PC itu bukan asli ketika jumpa pers di Makobrimob ya. Nah, terus saya komentar, nah lo, sumpah makin menarik saja kasus ini. Saya setiap detik kudu mengikuti, penasaran seperti apa ujungnya.
Apa ada yang seperti saya? Setiap lihat TV atau buka medsos, selalu yang dicari berita kasus pembunuhan Brigadir J. Benar-benar seperti sinetron. Dan kayaknya mau mendekati episode akhir. Mau tanya nih netizen, kira-kira menurut kalian siapa ya aktor intelektualnya dan apa motifnya? Wah, ini langsung ditanggapi langsung banyak sekali ya. Sekitar 150-an ini. Bahkan sampai pagi ini saya bikin konten ini itu masih terus komentar begitu ya dari para netizen. Nah, ini ada yang langsung menanggapi ya. Aktornya sudah jelas dan motifnya pun pasti ditebak. Pasti bisa ditebak. Tinggal bapak-bapak para operator hukum yang jujur yang bisa membukanya dengan terang benderang. Nah itu dia. Jangan kemana-mana, tetap di TV ya. Sinetron tersanjung kalah seru nih sama ini. Pantau terus ya. Saya banget berita paling kucari kalau nonton TV atau medsos, penasaran dengan endingnya. 86 pantau. Wah, ada penulis skenario dan sutradara juga dong. Yang pasti semua di belakang layar. Sampai akhir juga nggak akan muncul di publik. Hahaha, penasaran kan? Kalau menurut saya setelah ini bla 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 hilang dari pantauan netizen, endingnya kasus ditutup. Dan entah apa maksud dan tujuannya. Serta siapa tersangkanya akan hilang begitu saja. Sampai sekarang saja masih berbelit-belit. Ini netizen yang pesimis terhadap kasus yang ditangani polisi. Karena memang kepercayaan polisi itu ya sekarang menurun, apalagi dengan kasus ini gitu, karena banyak skenario, ternyata polisi memainkan skenario dari peristiwa-peristiwa hukum atau peristiwa-peristiwa pidana kriminal begitu bisa diskenariokan gitu. Itulah tuduhan terhadap polisi yang sekarang ini bermunculan ya. Iya, mirip kasus Novel Baswedan, udah jelas muka disiram tapi pelaku masih bebas. Gak mungkin ditutup, tersangkanya udah dapat, tinggal menunggu tersangkanya yang lain. Nah, terus ya, ada lagi. Narkoba atau kartel adalah motif yang paling mungkin sampai harus dilakukan penyiksaan dan pembunuhan. Nah, ini ada netizen yang menyangka ini kasus berhubungan dengan narkoba. Saya juga berpikir ke arah itu karena pembunuhnya diperkirakan lebih dari 2. Jika betul begitu, rahasia besar yang diketahui almarhum J mengarahkan pandangan kita ke situ ya. Jangan-jangan dalang dari mereka yang kaya dan memperkaya diri bersumber dari itu ya. Sejujurnya polisi itu tahu akan sesungguhnya apa yang terjadi, di mana, siapa dan kenapa, sebab apa, bahkan siapa dan aktor, semuanya dibalik kisah kasut ini mereka sudah tahu ya. Cuman saja polisi makan polisi gitu. Nah, mungkin sudah waktunya. Kalau jeruk makan jeruk udah lewat, dah kuno. Tadi ngomentari yang polisi makan polisi ya. Kalau menurut saya bukan pelecehan seksual, tapi Ibu Putri itu emang suka sama Brigadir J. Itu udah tua, nggak mungkin lah. Kecuali Ibu Putri itu masih muda, cantik, bisa aja khilaf. Kemungkinan Ibu Putri itu memberi perhatian, itu menurut saya ya. Terus ditanggapi banyak nih ya komentarnya ini ya. Pemikiranku juga gini, sangat tidak masuk akal almarhum suka dengan ibu, malah yang ada almarhum menghormati PC sebagai istri bosnya. Malah yang masuk akal Bu PC yang suka dengan almarhum. Nah itu ya. Ya betul, menurut saya juga begitu. Kemungkinan karena sering bersama, lama-lama Ibu PC itu suka. Betul, menurut saya juga Ibu PC yang kepincut sama almarhum Brigadir J jadi pengawal kesayangan sehingga FS murka atau Ferdi Sambo ya FS. Sangat masuk akal ya Mbak, namanya juga perasaan. Kalau lihat foto Brigadir J emang ganteng banget. Pastinya bergetar banget kalau lagi dikawal itu. Terus, betul, saya juga lihat video TikToknya almarhum mirip aktor Korea loh. Tinggi, maco, wah. Udah buka akun Bun, malah lihat AKP Rita Yuliana katanya itu simpanan FS. Si Brigadir J tahu kalau FS punya simpanan. Wow, berkembang ke situ rupanya ya. Masalah cinta, masalah asmara. Santi bergetar dan kesetrum ya kan Mbak? Oh ini maksudnya bergetar dan kesetrum ya kan? Ya kan Mbak, maksudnya mengomentari itu ya. Kebanyakan nonton sinetron ku menangis Anda Bu. Itu bukan kasus masalah percintaan. Ini kasus mafia gembong antar negara. Anda saja yang terlalu kesinetronan. Ini saling komentar ya.
Emang pernah baca, bisa jadi karena si korban tahu makanya dihabisin, takut buka mulut sama istrinya. Terus komentar lagi nih, sama kita selalu ngikuti tapi kadang gregetan, kesal campur baur. Semoga kebenaran terungkap secepatnya. Diduga kuat aktor utamanya yang sengaja menyembunyikan kamera CCTV. Kalau menurut saya perselingkuhan dan korban tahu banyak si istri. Oh ya, kalau menurut saya perselingkuhan dan korban tahu banyak si istri manut aja sama skenario yang udah dibuat untuk nutupin aibnya. Korban masih muda, bisa cari yang lebih baik, nggak mungkin pelecehan, mengade-adi. Coba deh buka TikTok, cari Baradae, pasti penasaran. Penasarannya sedikit terobati. Aktornya yang pasti bukan Aliando, Tom Cruise, bukan pula Andika Kangen Band, motifnya abu-abu, corak, loreng-loreng gitu. Wah. Tunggu episode berikutnya, belum ditayangkan kan? Skenarionya masih disusun. Sabar menunggu pemirsa. Kirain gue doang penasaran. Rupanya sudah banyak yang nunggu sinetron seri berikutnya. Saya lebih tertarik mengikuti kisah cintanya Andin dan Mas Al. Oh gitu ya. Jadi inget telenovela dengan pemerannya Marimar dan Fernando Hos. Tapi kalau dari segi alurnya jelas lebih menarik yang ini daripada sinetron Indosiar. Ku menangis membayangkan. Saya juga heran kok beda jauh ya. Anda tidak sendirian yang semacam ini ya. Anda tidak sendirian yang macam ini. Mestinya banyak warga 62 yang tinggalnya juga macam Anda saat ini. Buka TV aja yang dicari TV One, Metro TV, Kompas TV, dan CNN, juga iNews ya. Rasanya satu Indonesia udah tahu aktornya, maka tetaplah mengikuti kasus ini. Semangat Pak Komarudin Simanjuntak, Anda lawyer yang hebat ya. Motifnya kayak seperti berenda-renda gitu. Aktornya bisa ditebak yaitu si Sambo. Kalau motifnya agak berbau perselingkuhan. Sama saya juga ya, nggak mau ketinggalan. Ayo kawal terus, semoga kasusnya segera terungkap. Aktor intelektualnya Gus MS Tidin. Motif obat herbal. Ini juga menghubungkan dengan dukun yang lagi viral ya, dengan pesulap merah. Ini perlu menghadirkan sosok Kang Samsudin Jadab. Wah gitu ya. Sama saya juga gitu nih, aja lagi lihat beritanya. Ya gini, mungkin lagi lihat beritanya juga ya. Bener sepaham, rutin ikutin tayangan dan berita TV, medsos, nunggu episode selanjutnya. Ayo tebak-tebakan, konspirasi apa lagi di belakangnya ini? Sama Om, kayaknya perlu minta tolong Siva deh, pasti cepet tamat. Wah, Siva gitu ya. Andai saja ada produser drama Korea yang ngikuti kasus ini, bisa jadikan film seri drama Korea 50 episode. Ya enggak tahu kok tanya saya. Wah ini ada yang tanya, ada yang penasaran juga. Ya sama penasaran akhir cerita ini. Seperti penthouse-nya Korea, berapa ya gaji jadi aktor ini? Wah ini pasti menginspirasi Mas Hanung sama Pak Manoj Punjabi. Ayo biar kayak episode Andin. Ayo tebak. Kayaknya korban punya kartu as si pelaku. Korban tahu borok si pelaku sebelum keborokannya kebongkar, dan demi mempertahankan jabatan, jalan satu-satunya harus menghilangkan nyawa korban. Disettinglah proses penghilangan nyawa oleh si pelaku dengan mengkambing hitamkan seseorang. Ini menurut pengamatanku. Wow, iya ya, kayaknya begitu kayaknya. Saya juga kayak gitu, menarik sih. Penasaran terus melihat terus bagaimana akhirnya. Insya Allah jalan Tuhan semua akan jelas nanti. Kasusnya paling wanita, harta, dan tahta. Wah, kayak sinetron Ikatan Cinta berbelit-belit. Kok podo Om? Saya juga selalu mengikuti berita ini, jam berapapun terbangun pasti lihat perkembangan kasus ini. Aktor utama FS sama PC. Wah ya, menurut saya mungkin ada rahasia besar yang diketahui oleh Brigadir J, dan Brigadir J berusaha untuk mengungkap bukan masalah pelecehan atau perselingkuhan PC dan BJ, tapi ada yang lain. Ada yang lain. Aktor utamanya masih bertapa di pucuk Monas. Terus tim Komnas HAM juga kayaknya terlalu berhati-hati, padahal sudah jelas bisa disimpulkan motifnya.
tapi masih separuh hati juga dalam mengambil keputusan. Pernyataannya untuk disimpulkan. Terkesan masih bulut-bulut ngomongnya, nggak tegas dan kurang berani. Iya ya, kalau kita lihat Komnas HAM kayaknya masih ya sibuk mencari barang-barang bukti begitu ya. Saya ngikutin terus beritanya nih. Pengen tahu ending ceritanya ini kayak apa. Bener-bener ini berita kayak Indosiar banget. Jangan sampai kayak kasus Subang. Sampai sekarang gak jelas siapa yang bunuh. Padahal udah jelas siapa membunuhnya. Semoga cepet terungkap ya. Oke, banyak sekali nih komentar sampai ini. Lihat ya, notifikasinya terus datang nih ya. Ini saya juga komentar di CNN ya. Nih, wow, ini yang balas juga beberapa ini. Betul banget, aku yang pas pertama polisi baku tembak, aku no comment. Makin hari kok makin rame. Penasaran nanti endingnya kayak gimana. Malah serasa nonton sinetron tersanjung zaman dulu ya, episodenya berjilid-jilid. Pasti nggak ada yang berani netizen bilang, Mas, ntar kita ditangkap. Kalau menurut Mas siapa? Ayo berani nggak? Ya kita tunggu aja, oke? Sama aku juga gitu, di sosmed mencari berita si Sambo, penasaran gimana endingnya. Semua sudah tahu kok, cuma belum berani mengatakan. Yang di hatimu sama yang di hatiku, yakin aku 99% sama. Hanya saja takut aku bilangnya, karena fakta-fakta tajam ke bawah, tumpul ke bawah adalah realita. Secepatnya pasti terungkap dan benar sudah jelas deh siapa dalang dari semua itu. Wow, terus coba cari yang lain ya. Nah ini 62 balasan ya. Ini berita di Detikcom. Mahfud MD ya bilang sopir istri Verdi Sambo tersangka ketiga tewasnya Brigadir Yosua. Nah ini sampai Mahfud MD berkali-kali statement ya tentang kasus ini supaya dibuka segera seterang-terangnya begitu, sebenar-benarnya. Nah ini, oke banyak sekali nih ya yang sudah komen menanggapi pertanyaan saya, siapa aktor intelektualnya dan apa motifnya kira-kira ya. Sama, saya juga nggak pernah tidur larut malam, sekarang tidur larut malam karena hanya mau melihat berita Brigadir J. Ya sangat banyak yang nyimak bro, aktornya TST lah, motif selingkuh, cemburu atau bisnis rahasia yang diketahui korban. Kayaknya tidak ya aktor intelektualnya karena pion-pionnya yang jadi tersangka pembunuhan berencana. Hanya kena pelanggaran kode etik aja. Oh maksudnya aktor intelektualnya nggak bakal kena karena mungkin hanya pelanggaran kode etik gitu ya, bukan kasus pembunuhannya. Kembangkan terus, nggak mungkin kan pembunuhan berencana secara pribadi tetapi di rumah atasannya. Jenderal lagi, nggak bakal kijang berantem di rumah gajah apalagi melibatkan induk gajah. Semoga tim sus sukses mengembangkan kasus ini. Ada juga kecemburuan bagi para ajudan terlebih sebelah kiri Brigadir J yang dalam foto berurutan. Kemudian ada juga tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sambo tapi Brigadir J menolak karena tidak sesuai hati nurani dan intinya membela demi kebaikan negara. Makanya terjadi pembunuhan yang dilakukan Sambo yang notabene katanya melanggar kode etik, tidak berani sampai sekarang untuk menyebut tersangka. Nggak pakai lama, pas mencuat ini berita aneh udah tahu siapa aktor intelektualnya. Wow, sudah langsung menduga ya. Sama, yuk semua berdoa kasus ini benar-benar terselesaikan dengan hukuman yang adil bagi pelaku kekejaman ini. Saya juga, ayo kak, ayo kita kawal, jangan sampai para biadab leluasa berkeliaran di negara ini. Masih misteri dan hanya bisa berandai-andai kalau memang Pak Sambo yang merencananya, apa untungnya membunuh Brigadir J, kecuali emang istrinya selingkuh ya benar lah, ibarat dikasih hati maunya jantung. Ciptaan mana yang tahan dan sabar kalau emang terjadi di keluarganya. Ini apa di India selain mendengar ayat Al-Quran dan berita kasus tidak ketinggalan kalau saya berasumsi sendiri karena mungkin bisa juga nggak mau berkompromi soal kerja gelap, itu tebakan saya. Sama wek ya. Oke, luar biasa ya respon dari para netizen ketika saya membuat satu polling atau katakanlah ya ikut-ikutan komentar di link-link berita tentang Brigadir J. Memang sangat menarik nih kasus ini ya.
Luar biasa, masih menjadi atensi publik. Ini ya status saya banyak sekali yang merespon ya. Oke, kayaknya sekian dulu ya konten ini. Saya hanya ikut-ikutan karena benar-benar menarik nih kasus Brigadir J ini sampai sudah hampir sebulan ya belum terungkap, tapi memang sudah mulai ya tinggal episode akhir lah. Polisi, saya kira Kapolri keren ya dengan membentuk tim sus. Tadinya memang ya saya sendiri, mungkin juga netizen atau masyarakat kayaknya juga ragu sih kalau bentukan tim sus dari polisi begitu ya, meskipun ada pihak-pihak independen yang juga mengontrol kasus ini, tapi kayaknya saya termasuk pesimis awalnya begitu. Tapi beberapa hari terakhir, wow keren juga nih, ada 25 personil polisi yang diperiksa ya karena ada pelanggaran kode etik. Terus Verdi Sambo, jenderal-jenderal pejabat tingginya Polri mulai diperiksa karena tadi menghambat kasus ini. Terus yang dulu sudah dinonaktifkan kayak Kapolres Jakarta Selatan yang pertama kali bicara tentang terjadi baku tembak, Baradae adalah pakar tembak yang jarang ngeleset atau pokoknya sniper hebat lah ya, jago tembak gitu ya, Baradae. Sementara Brigadir J kayaknya kurang jago karena peluru 7 nggak ada yang kena sasaran ya, tapi malah kena tembok gitu. Nah sampai sekarang saya masih suka lihat videonya tuh ya, yang Kapolres Jakarta Selatan pada waktu kejadian pertama kali polisi tembak polisi ya muncul. Dan langsung kita aneh gitu ya. Semua komentar kayaknya janggal begitu. Oke, terima kasih yang sudah lihat video ini, luar biasa ya. Pokoknya menarik, saya akan ikuti terus beritanya, videonya, apapun ya. Pokoknya saya kadang lihat di medsos, kadang lihat di YouTube, kadang lihat di TV. Saya nggak mau ketinggalan sedikit pun kasus ini dari detik demi detik ya, dari update berita-berita atau perkembangan mungkin. Tapi saya jujur suka ini ya langsung dari polisinya. Kalau sekarang, kalau Komnas HAM terus Kompolnas, kalau apa itu kayaknya lambat ya. Ya memang yang bolanya kan memang di tim sus di Polri ya, karena ya yang mengupdate terus begitu. Karena saya masih sangat percaya dengan tim sus bentukan dari Kapolri yang segera akan mengungkap kasus ini sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus skenario-skenario dari polisi, apalagi melibatkan masyarakat sipil. Bener-bener kasihan deh. Ayo bapak-bapak polisi, kami percaya Anda masih jujur. Anda semuanya masih menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk keadilan, untuk penegakan hukum. Ya, ayo lakukan dengan benar-benar dari hati nurani, dari landasan agama yang kuat, bahwa pertanggungjawaban bukan hanya terhadap manusia, tetapi pertanggungjawaban utama terhadap Tuhan kita. Oke, bye-bye, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.